Aliansi Jurnalis Independen, Poros Wartawan Jakarta, Lunatic, fans Luna Maya, Facebooker dukung Luna Maya. Dengan pembicara, anggota Dewan Pers Bambang Harimurti, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Nezar Patria. Debat ini akan dipandu Alvito Dinova dan Indiarto Priyadi. Disiarkan secara langsung dari Studio TV One. Inilah debat. Bagi sebagian wartawan tampaknya pakai ada KUHP. Yang kedua itu milik pribadi. Layak dong orang mengungkapkan sendiri. Gua mau ngomong apa kayak terserah. Mas, yang namanya milik pribadi itu Anda masuk ke ember terus nyatet sendiri. Itu milik pribadi. Namanya ikutan. Kalau orang itu ingin membalas dengan Twitter, silahkan aja. Orang mau menghina saya lewat Twitter, lewat Facebook, so what gitu loh. Anda tadi mengatakan kebebasan ekspresi. Kenapa Anda sekarang memasung ekspresi wartawan teman-teman seperti itu? Mas Margiono, kayaknya teman-teman entah itu PWI, entah infotainment gitu, kupingnya lagi tipis gitu ya. Sehingga kemudian muncul gugatan seperti itu. Tipis kupingnya. Justru tebel saya kira. Kok bisa? Langsung menggugat segala gitu. Kita harus dibiasakan seperti itu. Masuk akal? Ya, Masuk akal? Oh sampai ya, nggak anu kan? ya nggak. Kalau menurut saya ya artinya wartawan yang menggunakan hukum kriminal untuk pencemaran nama baik itu ketinggalan zaman. Keren aja di PBB himbau pasal-pasal kriminal pencemaran nama baik itu dianggap udah primitif. Kenapa kok primitif? Karena di negara modern, terutama demokrasi, itu hanya bisa berkualitas kalau orangnya bebas berbicara dan independen, tidak takut. Ya, walaupun itu maki-maki, alasan tadi beliau kan. Kalau saya kira antara maki, penghinaan dengan itu kan bentuk ekstrim dari perbedaan pendapat. Kalau saya bilang, Bung jelek, gitu, Bung kan bisa balas bilang jelek. Tapi faktanya hukum ada. Undang-undang yang kontroversial itu toh tidak dicabut dan DPR katanya juga tidak akan merevisi undang-undang itu. Tapi Menteri Kominfo sudah menyatakan akan merevisi, bahkan Menteri Hukum dan HAM merevisi. Masa para pejabat penguasa aja mau merevisi, ini wartawan yang harusnya lebih demokratis dari pejabat malah menggunakan hukum primitif itu. Rasanya termasuk ikut melakukan revisi terhadap beberapa pasal itu. Tapi jalan pikirannya beda. Ancaman 6 tahun yang ada dalam undang-undang itu dikenakan dan ditujukan pada orang yang semau-maunya menista, menghujat semau-maunya tanpa dasar, melakukan fit yang tidak ada dasar, kerangkanya ancaman 6 tahun itu. Manakala itu tepat diterapkan pada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Persoalannya adalah ini pasal potensial bisa dikenakan pada orang yang mestinya tidak berniat jahat, tapi termasuk. apa kemudian tiba-tiba muncul pakai saja undang-undang itu, kenapa tidak pakai aturan-aturan yang lain? Bukan, saya kira wartawan ini mengadu karena dirinya dinista. Karenanya dirinya dihujat, martabatnya dilecehkan. Kalau Mas Bambang atau teman-teman yang wartawan tidak ragu, anggap sekarang ada wartawan dibilang lebih buruk daripada pelacur tidak tersinggung. Di mana martabatnya? Jangan lupa, menurut saya ada wartawan, bukan, tidak ada. Infotainment lebih buruk, berarti kena semua. Atau jangan-jangan Mas Bambang memang kena ada semua. diskriminasi yang tegas sekali antara wartawan dan wartawan infotainment. Kalau saya sih di Dewan Pers patokannya undang-undang pers saja. Barang siapa menjalankan tugas jurnalistik secara reguler disebut wartawan. tidak kode etik seperti memaksa Luna Maya untuk memberi komentar. Sebenarnya masyarakat sudah punya wadah, punya forum. Manakala ada wartawan melanggar kode etik, silakan mengadu ke Dewan Pers. Pak Bambang yang akan ngadilin. Nggak problem. Wartawan-wartawan kita yang melanggar kode etik silakan. Yang melanggar hukum silakan diadukan. Yang kita larang adalah
mengkriminalisasi karya jurnalistik. Wartawan memeras, ada wartawan memukul, ada wartawan menista, ada wartawan memfitnah. Silakan diseret ke hukum. Jangan menghukum wartawan yang berkarya jurnalistik yang profesional. Itu yang kita Apakah lawan. penyebutan itu menurut Anda menghukum? Sementara kita bisa menilai itu sebagai reaksi terhadap ketidak dalam hak. Termasuk menodai dia atau silakan diadukan. Ada hukum. Ada hukum. Ada proses atau didatengin. Diajak dialog. Boleh. Kalau misalnya pada akhirnya penistaan semacam itu dibiarkan saja, bukannya berdampak buruk, Mas? Ya kalau menurut saya tuh kalau udah masuk ke ranah hukum ya, wartawan info kalum, wartawan infotainment, wartawan olahraga, polisi itu bukan subjek hukum, jadi tidak layak dibawa ke ranah hukum, kecuali oleh orang-orang yang tidak memahami hukum. Mengungkap sisipan orang terkenal. Hebat. Saya harus mengonfirmasi ke Mas Margiono karena jangan sampai wartawan itu menjadi subjek hukum. Karena kalau yang melakukan itu bisa karena disebut tidak ngerti hukum. Jangan-jangan Mas Margiono nggak ngerti hukum. Bisa jadi kurang mengerti. Tapi realitasnya ada wartawan yang martabatnya merasa dinodai. Ada wartawan yang merasa dilecehkan. Ada wartawan yang merasa diperlakukan oleh orang dengan cara yang tidak mengenakan. Kemudian dia mengadu melalui sebuah proses hukum. Aparat penegak hukum nanti yang akan menetapkan. Kenapa tidak somasi dulu begitu misalkan kalau itu? Somasi saya kira dialog nggak ketemu, saya kira waktu itu teman-teman. Ini belakangan Luna Maya kita ajak ketemu untuk coba kita bicara, nggak mau datang dia. Jadi saya kira bukan wartawan. Malam ini kalau misalnya Luna Maya datang ke sini, ya teman-teman wartawan infotainment datang, bisa salaman di sini saya kira. Gitu. Interupsi. Mbak Luna, Delik ini kan delik aduan. Jadi sebenarnya gampang. Dua pihak yang berselisih datang, salaman, selesai. Ya. Sesederhana itu ya. Oke, ini dulu. Saya menyatakan bahwa tadi Bu Megi mengatakan bahwa infotainment itu adalah juga wartawan. Itu salah besar. Kenapa? Wartawan ini mempunyai standar kode etik yang jelas. Coba kita lihat dalam ketika mereka melakukan liputan, orang yang tidak mau diwawancara dikejar-kejar. Apakah itu cara wartawan secara profesional melakukan? Bahwa tidak ada masalah, ancaman 6 tahun penjara. Dia berwatak lebih daripada kolonial. Kenapa? Karena dalam delik pidana penghinaan dalam KUHP itu hanya 2 tahun. Tapi kenapa dalam Undang-Undang ITE sampai 6 tahun dan denda 1 miliar? Kita tahu sejarahnya, pasal pencemaran itu hanya ditujukan kepada masyarakat jajahan oleh kolonial, agar dia tidak menyatakan ekspresi, tidak menyatakan kritiknya kepada penguasa. Ini yang terjadi saat ini. Oke, silakan yang mau interupsi, silakan berdiri. Kita nggak punya kode etik. Kita menjalankan yang namanya kode etik. Alasannya Anda bilang kita infotainment itu bukan wartawan. Oke, kalau misalnya seperti kita punya badan hukum loh, PWI. Kita punya badan lembaga yang namanya dilindungi oleh PWI. Itu tergantung dari orangnya masing-masing, dari orang tertentu dari masing-masing. Kalau mereka punya attitude, punya etika yang baik, mereka bisa sopan kok wartawan infotainment. Nggak harus begitu. Kadang-kadang artisnya pun yang suka kurang ajar, bohong kalau orang tua